Halo teman-teman, saya Muhammad Bintang Maulana Putra ingin mempresentasikan tugas makalah Pancasila dengan judul korupsi dalam mata Pancasila. Jadi kita tuh akan mengupas tuntas fenomena korupsi di Indonesia dalam sudut pandang Pancasila. Oke. Nah, di sini ada Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan di sini ada saya sendiri, saya pribadi Muhammad Bintang Maulana Putra. Langsung masuk ke pengertian dari korupsi. Apa itu korupsi? Jadi korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan ya demi keuntungan pribadi. Contohnya itu mungkin mencuri uang atau mungkin suap atau apa namanya ya, di jalan raya. Jadi korupsi itu sebenarnya luas definisinya, nggak perlu yang material ya. Kadang kita tuh kalau di jalan raya juga sering menemui korupsi etika dan moral. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada lagi, tak hanya itu, korupsi juga sering dijumpai seperti di jalan raya. Nah, barusan ini ya, terus di sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, atau bahkan di kampus. Nah, ini sering menemui praktik-praktik korupsi. Untuk latar belakangnya sendiri, korupsi itu bukan hanya tindakan mencuri uang negara, tapi gejala ketika kepercayaan publik mulai menurun. Masalah muncul ketika kewenangan yang sudah kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat itu, yang harusnya tujuannya untuk kemaslahatan bersama, disalahgunakan jadi alat kepentingan pribadi. Bukan hanya pelakunya yang tidak tahu aturan, tapi karena sistem memberinya peluang, budaya membiarkan, dan sanksinya itu tidak terlalu menakutkan bagi para pelaku. Nah, mengapa korupsi itu bisa terjadi? Karena korupsi itu muncul karena lemahnya integritas, budaya permisif, dan pengawasan yang minim. Jadi budaya permisif itu budaya yang kayak kita tuh menormalisasikan. Misal kita tuh sering banget kan lihat orang yang mungkin suka uang damai gitu, misal kena masalah apa, ini uang nih damai, nggak usah dibesar-besarin lagi masalahnya. Nah, seperti itu contohnya. Terus ketamaan dan kesempatan sering jadi pemicu utama. Jadi orang yang udah rakus terus ada kesempatan, nah ini makin makin kenyang dia nganu uangnya ya kan. Nah, faktor ekonomi itu juga turut andil dalam menciptakan ruang korupsi, karena akan menciptakan kesenjangan sosial mungkin bagi, mohon maaf ya, bagi si miskin dan si kaya, karena akan memunculkan tindakan kriminal juga. Orang-orang kalau ekonominya mungkin mencukupi kan mungkin nggak bakal yang melakukan tindak kriminal. Tapi kalau orang yang mungkin ekonominya itu pas-pasan, mau ini susah, mau ngapain ini susah, otomatis kan akan kepepet gitu loh, dan melakukan tindakan pencurian seperti itu. Nah, contoh kasus ini kita sering banget menemui, mungkin udah sering banget diberitain di sosial media. Jadi ada kecelakaan yang melibatkan truk yang berisikan bahan bakar solar atau mungkin bahan bakar apapun lah. Mereka mengalami kecelakaan, bahan bakarnya itu dicolong atau dijarah sama warga. Ini parah banget, keterlaluan. Warga yang mampu memanfaatkan momen di situasi genting itu sangat merugikan bagi individu, perusahaan, atau supirnya sendiri. Nah, itu tuh nggak patut ditiru guys, karena itu tindakan keji. Karena sebenarnya masyarakat itu nggak jauh beda sama koruptor, walau nggak semuanya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini tuh ya harusnya kita saling membantu. Kayak misal BBM yang kita ambil di jalan, tapi bukan untuk dicuri, melainkan untuk ditampung, lalu kita kembalikan lagi ke sang pemilik. Dalam konteks ini supirnya atau perusahaannya. Kayak misal di China itu sering banget menemui, aku tuh sering banget nemu berita kecelakaan di China. Misal kayak truk pengangkut buku, atau truk pengangkut bahan bakar, atau truk pengangkut makanan itu tumpah, kecelakaan, terus muatannya itu tumpah berserakan di jalan. Orang-orang China langsung turun dari kendaraannya, mobil atau motor, langsung pasang hazard, menepi di jalan, langsung ngambil barang-barangnya guys, yang tumpah itu langsung dikembalikan ke supirnya. Kita harusnya memang mencontoh seperti itu. Terus contoh kasus yang kedua,
korupsi itu nggak selalu bersifat material ya, alias barang yang kelihatan, harta atau benda. Nggak mesti. Korupsi itu selalu luas definisinya. Jadi kita tuh sering menemui kasus-kasus korupsi di jalan raya. Sebenarnya nanti kita akan bahas sih, seperti para pelanggar yang menyerobot lewat bangjo. Jadi ketika merah dia malah menerobos, atau mungkin pengendara yang melanggar menerobos jalur busway, melewati jalur busway, atau melewati antrian panjang, misal macet nih, ada pengendara motor yang menerobos lewat trotoar. Wah, itu parah ya. Kejadian ini tuh jelas melanggar sila kelima Pancasila yang menekankan nilai keadilan. Bayangkan aja kalau terjadi kecelakaan di jalan, terus terjadi kemacetan karena ulah si pelanggar, berapa banyak coba waktu yang terbuang sama pelanggar itu, sama pengendara lain itu. Jadi yang tertib itu dirugikan dan yang melanggar itu diuntungkan. Ini payah banget. Terus nah ini kita udah masuk ke pembahasannya, korupsi dalam kacamata sila pertama Pancasila. Jadi dalam sila 1 yang menekankan nilai ketuhanan, korupsi itu akan mempraktikkan ateisme praktis. Walau dalam KTP itu tertulis beragama, tapi tak selalu menjamin bahwa individu tersebut itu bersih dari tindak penyelewengan kekuasaan atau jabatan. Mereka sadar bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Cuman kalau dalam susah mereka itu ya sadar kalau Tuhan itu maha mengetahui. Tapi kalau lagi kondisi lagi tinggi, lagi sombong, lagi bahagia, kadang itu manusia tuh lupa kalau Tuhan itu selalu mengawasi, guys. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan secara sadar, mereka itu telah mengkhianati sumpah jabatannya sendiri di hadapan Tuhan, guys. Itu sangat memalukan, miris sekali. Terus yang kedua, korupsi dalam kacamata sila kedua Pancasila. Sila kedua itu menekankan nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada individu yang melakukan korupsi, ini sama aja tindakan yang tak beradab. Karena tikus berdasi itu udah merampas jutaan hak orang untuk hidup enak, hidup nyaman, hidup bahagia, hidup tentram dan sejahtera. Nah, mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu telah mungkin menzolimi orang-orang atau mungkin rakyat. Nah, contoh aja misal bansos itu menjadi korban, anggaran perbaikan jalan dikorupsi. Misal kalau anggaran perbaikan jalan dikorupsi, otomatis kan material yang untuk memperbaiki jalan itu kan material yang murahan ya, otomatis kan cepat rusak ketika dilewati kendaraan lain. Seiring berjalannya waktu maka akan cepat rusak juga. Nah, bayangin aja kalau ada kecelakaan yang disebabkan oleh buruknya kualitas jalanan tersebut, itu sama aja pemerintah zalim sama rakyatnya sendiri. Nah, contoh yang ketiga, korupsi dalam kacamata sila ketiga Pancasila. Sila ketiga itu menekankan nilai persatuan. Jadi kalau misalnya ada individu yang melakukan korupsi, sama aja memecah belah bangsa dong. Nah, ketimpangan sosial itu makin lebar karena korupsi. Yang makmur itu semakin kaya dan yang miskin semakin menjerit. Konflik ini tuh memicu bara api yang gak akan pernah padam. Ketika rakyat melihat hukum itu bisa dibeli dan keadilan hanya milik si elit, tingkat kepercayaan masyarakat langsung turun seanjlok-anjloknya, teman-teman. Terus yang keempat, sila keempat Pancasila dalam melihat korupsi. Sila keempat Pancasila ini menekankan nilai kerakyatan. Jadi kalau korupsi itu jelas mengkhianati mandat, mengkhianati kepercayaan. Bayangkan kita tuh udah dipercaya untuk melakukan tugas ini, dipilih oleh masyarakat melalui pemilu, tapi kita malah merusak kepercayaan tersebut. Ibarat kata tuh misal kita dipinjemin motor oleh teman, mungkin kita rental 1-2 hari untuk pergi, tahu-tahu kita dengan sadar, kita dengan seenaknya sendiri menjual part-part dari motor tersebut. Bayangkan aja, kita sangat perbuatan yang keji sih kalau bagi
Kalau dalam kacamata manusia itu kayak kondisi dimana kita tuh merusak kepercayaan orang, itu tuh nggak boleh ditiru teman-teman. Padahal pejabat sendiri itu diberi tanggung jawab yang besar oleh rakyat, berarti dia itu dipercaya untuk melakukan aksi yang tujuannya berupa kebaikan bersama, atau ada goals yang harus dicapai, ada tujuan yang harus dicapai. Masalahnya korupsi itu langsung mencoret itu semua. Terus nilai kelima Pancasila itu menekankan nilai keadilan sosial. Korupsi itu akan menyebabkan musuh kesejahteraan. Sebuah negara itu kan memiliki tujuan, memiliki goals. Korupsi itu akan menghambat tujuan negara. Bahkan tak hanya menghambat, justru bisa memblokir total cita-cita sebuah negara. Bayangkan ada korupsi yang kerugiannya itu sangat besar, otomatis negara itu akan, harusnya anggaran itu tuh dipakai untuk membangun sekolah atau membangun jalan raya, membangun infrastruktur lain. Tapi karena korupsi yang besar, otomatis negara itu kayak susah mencari uang lagi gitu loh, dari mana. Harusnya itu pakai uang itu, tapi malah dihabisin untuk korupsi. Ini akan menghambat cita-cita dan goals dari sebuah negara atau bangsa. Bayangkan kalau di sekolah daerah, di daerah terpencil dan tertinggal ada sekolah nih teman-teman, sekolah yang harus dibangun, diremajain, direvitalisasi, anggarannya dikorupsi. Itu berapa banyak siswa yang harusnya bisa duduk di bangku sekolah malah nggak bisa duduk di bangku sekolah. Payah. Nah, ini untuk riset sendiri, indeks persepsi korupsi itu melakukan riset semua negara yang menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki atau mendapatkan, mendapatkan skor 37 dari 100. Jadi indeks corruption perception itu bikin riset seberapa kotor sih negara-negara di dunia dari korupsi, dan seberapa bersih negara-negara di dunia ini bersih dari korupsi. Kalau ada negara yang mendekati nilai 100, mungkin kayak 80, 90, 95, itu berarti tingkat korupsi di negara tersebut bersih. Mungkin seperti negara-negara di Eropa atau beberapa negara di Asia seperti Singapura. Mungkin kalau di Eropa kita udah nggak kaget ya, kayak Irlandia atau mungkin Swiss, Finlandia, Norwegia, Swedia, itu memang bersih dari korupsi. Tapi negara-negara berkembang ini rata-rata nih, sebagian besar masih memiliki tanggungan ya di korupsi. Dia masih punya masalah besar di korupsi, seperti Indonesia. Bayangkan 0 sampai 100, Indonesia mendekati angka 0 di 37, parah sekali. Terus untuk upaya pemerintah hukum dan peran generasi muda, itu pemerintah melalui KPK dan lembaga hukum terus berupaya memberantas korupsi dengan penegakan hukum, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi. Nah, untuk peran generasi muda sendiri, banyak sih sebenarnya bisa dilakukan, karena generasi muda ialah agen perubahan. Mereka rata-rata itu aktif bersuara, melek hukum, dan bisa menjaga integritas. Mereka dapat menciptakan masa depan yang bebas korupsi. Terus untuk teknologi, ini ada banyak teknologi untuk mencegah korupsi. Teknologi itu dapat membantu pencegahan korupsi melalui transparansi. Jadi kalau di LHKPN mungkin ya, kalau nggak salah itu kan kita bisa bisa melihat seberapa kaya ya, mungkin kasarannya melihat seberapa kaya pejabat-pejabat kita melalui LHKPN, laporan hak kekayaan pertanggungjawaban kalau nggak salah itu ya kepanjangannya, dan gampang diawasi oleh kita nih masyarakat, seperti itu. Nah, ini kesimpulan sekaligus penutup, mencegah korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjadi generasi yang berani, jujur, dan menolak curang, dan membangun negeri dengan integritas tinggi. Galakkan pendidikan anti korupsi sejak dini, karena korupsi itu sejatinya bukan hanya mencuri uang negara, namun hal-hal sepele yang sering kita temui, seperti mungkin menerobos lalu lintas, fenomena titip absen di kampus nih ya, uang damai, parkir liar, adalah bentuk nyata dari korupsi. Ini sangat melanggar sila kelima, sila kedua, dan sila keempat Pancasila.
Pendidikan integritas memang perlu ditanamkan sejak dini, tak hanya di bangku sekolah, namun peran orang tua sangat diperlukan demi menciptakan bangsa Indonesia bebas korupsi dan berintegritas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila ada kelebihannya, ya memang kelebihan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.